Bakal menyesal, begini jawaban oleh Romani saat diajak gabung Timnas Indonesia. PSSI gerak cepat, pemain setinggi 1,84 meter diminta untuk dinaturalisasi. Bawa Timnas U19 juara, wonderkid Persebaya kena hukuman. Respon berkelas pandit nasional usai jadi kambing hitam Arhan Kakak. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Bakal menyesal, begini jawaban oleh Romani saat diajak gabung Timnas Indonesia. Respon tak terduga diberikan oleh Romani saat kembali diajak untuk segera menjadi warga negara Indonesia. Romani menjadi salah satu pemain yang digadang-gadang bisa dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia di masa mendatang. Seiring melempemnya lini serang Timnas Indonesia, kehadiran Romani dinilai mampu memberi warna tersendiri di skuad Garuda. Usianya yang baru 24 tahun, Romani merupakan salah satu pemain FC Utrecht yang sedang naik daun dan kerap dipercaya bermain di skuad utama. Sementara Romani sendiri kerap memberikan kode terhadap fans Timnas Indonesia, di mana teranyar melalui sebuah foto dengan dua pemain Timnas Indonesia yakni Jay Ises dan Ivar Jenner. Ketiga pemain ini bertemu saat FC Utrecht menjamu Venezia pada 2 Agustus lalu. Dalam momen tersebut muncul seorang warga negara Indonesia yang juga berkesempatan bertemu dengan Romani, dan benar saja WNI itu melontarkan ajakan kepada Romani agar segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Lantas seperti apa tanggapan Romani agar segera dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia? Sebelumnya Romani sudah memberi tanggapan perihal kemungkinan naturalisasi, namun jawabannya tak terlalu memuaskan. Namun pernyataan Romani baru-baru ini memberikan sedikit kepastian terkait ke arah mana ia akan berjalan. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, ucap Romani. Arah bagus seperti apa yang dimaksud Romani? Hal itu masih belum bisa dipastikan, bisa untuk Belanda atau Indonesia. Menarik untuk dinantikan proses yang tengah terjadi. Apakah Romani mampu dinaturalisasi oleh PSSI dan membela Timnas Indonesia? PSSI gerak cepat, pemain setinggi 1,84 meter diminta untuk dinaturalisasi. Menilik potensi Sam Eiffel dinaturalisasi dan menjadi WNI menggantikan Maurice Mohinoke yang terganjal regulasi FIFA. Akankah kemungkinan itu terjadi? Sebagaimana diketahui, belakangan ini kancah sepak bola Indonesia dihebohkan dengan kabar Maurice Mohinoke yang tak bisa dinaturalisasi. Kabar ini beredar setelah penyerang milik FC Dordrecht tersebut diketahui memiliki darah Indonesia dari buyutnya yang tak sesuai dengan aturan FIFA. Karenanya banyak pecinta sepak bola tanah air yang merasa bahwa Maurice Mohinoke diyakini batal dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia U20. Apalagi ditambah Maurice Mohinoke kedapatan mengunfollow akun Instagram Timnas Indonesia yang menjadi pukulan telak bagi pendukung skuad Garuda. Namun di tengah polemik naturalisasi Maurice Mohinoke, ada beberapa pihak yang meminta agar Sam Eiffel menggantikannya untuk proses naturalisasi menjadi WNI. Sempat masuk dalam skuad Timnas Indonesia U20 untuk turnamen Maurice Revello, Sam Eiffel tak masuk dalam proyek naturalisasi Indra Syafri. Diyakini kegagalan Sam Eiffel tersebut berkaitan dengan posisinya saat bermain. Ya, di turnamen Maurice Revello, ex-jebolan Ado Den Haag itu dimainkan sebagai gelandang tengah dan juga bertahan. Posisi tersebut berbeda dengan posisi aslinya, yakni gelandang serang, sehingga posisi baru ini membuat performanya menjadi tak maksimal. Jika melihat posisi aslinya, tampaknya Sam Eiffel punya potensi menggantikan Maurice Mohinoke yang kemungkinan batal dinaturalisasi. Bahkan baru-baru ini, Sam Eiffel berhasil menembus tim senior NEC Breda dan dipercaya tampil di laga pramusim tim Eredivisie tersebut saat melawan Excelsior Rotterdam. Secara garis keturunan pun, Sam Eiffel memenuhi kriteria untuk dinaturalisasi karena memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Surabaya. Bawa Timnas U19 juara, wonderkid Persebaya kena hukuman. Kabar mengejutkan datang dari gelandang Timnas Indonesia U19 Tony Firmansyah yang mendapat hukuman dari klubnya Persebaya Surabaya karena tindakan indisipliner.
Tony Firmansyah tidak terlihat dalam acara pengenalan pemain Persebaya Surabaya di Stadion GBT Minggu kemarin. Gelandang Persebaya Tony Firmansyah sedang menjalani sanksi disiplin. Bunyi pernyataan resmi Persebaya dikutip dari lamannya. Alasan pemain berusia 19 tahun itu mendapatkan sanksi karena mangkir dalam sesi latihan yang digelar tim berjuluk Bajul Ijo tersebut. Padahal kehadiran Tony sangat dibutuhkan oleh Persebaya yang sedang mempersiapkan tim menuju pertandingan perdana Liga 1 musim ini pada 11 Agustus. Dengan demikian, nama Tony tidak diumumkan dalam tim launching sekaligus absen saat Persebaya menghadapi Persik Kediri mendatang. Tentu hal ini sangat disayangkan sebab Tony merupakan salah satu pemain timnas Indonesia U19 yang meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 pekan lalu. Dia pun menjadi salah satu pemain yang cukup sering diturunkan oleh Indra Syafri termasuk pada partai final kontra Thailand. Namun belum diketahui alasan Tony mangkir dari latihan Persebaya dan tidak dijelaskan pula berapa lama sanksi itu diberikan. Respon berkelas pandit nasional usai jadi kambing hitam Arhan Kakak. Pengamat sepak bola senior Coach Justin akhirnya turut berbicara usai dirinya disalahkan atas dropnya mental pemain timnas Indonesia U19 Arhan Kakak. Dalam sebuah kesempatan, Coach Justin mengatakan jika penurunan performa Arhan Kakak bukan semata-mata karena kritik yang sebelumnya ia berikan. Diketahui Arhan Kakak menuai kritikan sampai hujatan usai dianggap gagal mengonversi peluang menjadi gol bagi timnas Indonesia di Piala AFF U19. Meski sukses bawa timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF U19, nyatanya Arhan Kakak yang berposisi sebagai striker hanya mampu mencetak 1 gol di sepanjang turnamen. Sontak saja banyak supporter sampai netizen yang mendukung timnas Indonesia langsung menghujani Arhan Kakak dengan kritik atas penampilannya di Piala AFF U19 lalu. Sebagian netizen ada yang langsung mengaitkannya dengan kritikan dari Coach Justin saat Arhan Kakak dinilai seperti artis TikTok usai selebrasi di Piala Dunia U17. Ini justru peluang lu untuk bisa dapat 3 poin. Harusnya lu ambil bola langsung balik, enggak pakai joget-joget. Kalau gue jadi pelatihnya, gue keplak tuh pemain, kata Coach Justin saat Piala Dunia U17 lalu. Komentar pedas dari Coach Justin tersebut kemudian mendapatkan reaksi dari ayah Arhan Kakak, yakni Purwanto Suwondo, yang menyayangkan sikap pandit itu kepada anaknya. Menanggapi polemik yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi ramai di media sosial, khususnya setelah Piala AFF U19, Coach Justin pun akhirnya turut bicara. Menurutnya, performa Arhan Kakak yang menurun bukan semata-mata akibat kritikan tajam dari dirinya, melainkan karena anak seusianya memang belum stabil. Coach Justin menambahkan kalau mengkritik pemain timnas Indonesia itu jangan sampai menghujat. Ia pun meminta maaf bila kritiknya bisa membuat mental Arhan Kakak jatuh, dan ia pun lantas berjanji akan melindungi Arhan Kakak apabila masih dibully oleh sejumlah netizen di media sosial.